Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Movitum. Dimana pada kesempatan kali ini aku bakal membahas film animasi Tionghoa yang berjudul Neza. Film ini berkisah tentang seorang anak yang terlahir dari pil iblis dan memiliki kesempatan hidup hanya 3 tahun saja. Nah, sebelum lanjut kalau ceritanya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini ya. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari sebuah mutiara jahat yang tercipta dari kekuatan surga dan bumi. Mutiara ini ingin melahap kekuatan matahari, tapi saat itu datanglah seorang yang menaiki babi bernama Taizen dan temannya yang bernama Shen Gonggong untuk menghentikannya. 对，这也真人，虽然有点婴儿肥。 Mutiara itu pun berubah wujud dan melawan mereka semua. Mutiara itu juga bisa menyerap semua kekuatan sehingga dengan mudah ia berhasil menghajar Tai dan temannya. Saat itu, guru mereka pun datang dan kemudian menangkap mutiara itu. Ia pun membagi mutiara itu menjadi 2 bagian. Yang merah adalah pil iblis dan satunya adalah roh mutiara. Karena pil iblis sangat kuat, ia pun memberikannya sebuah kutukan. Dan kemudian menyegel keduanya di sebuah bunga lotus, yang nantinya kedua mutiara itu akan bereinkarnasi kembali. Setelah itu, ia memberikan kepercayaan kepada Tai untuk menjaga bunga itu. Shen Gonggong tampak sangat kesal melihat hal itu. Scene pun berganti, terlihat Tai yang sedang pergi dengan mabuk-mabukan. Kemudian kita diperkenalkan dengan pasangan suami istri yang bernama Yin dan juga Li yang sedang berdoa ke kuil karena sudah 3 tahun istrinya belum juga melahirkan. Saat itu, mereka dikagetkan oleh Tai yang terjatuh di sana. 太也真， Singkat cerita, saat bayi yang dikandung Yin akan lahir, Tai pun menjaga bunga lotus itu agar nantinya proses reinkarnasi berhasil. Shen Gonggong yang tidak suka lalu menyebarkan sebuah lembaran mantra pengendali. Saat Tai sedang berjaga, ada seorang yang membawakannya minuman. Tai yang sangat suka dengan minuman, ia pun minumnya sampai tertidur. Ya, orang itu adalah orang yang dikendalikan oleh Shen Gonggong dan berusaha untuk mengambil bunga lotus itu. Sementara itu, Li yang sedang menunggu istrinya melahirkan terlihat sangat gelisah dan kemudian berusaha untuk membangunkan Tai agar lotus itu cepat dibuka. Tai pun terbangun dan ia pun berusaha untuk membuka lotus itu. Tapi saat ia akan mengambil mutiara roh, ia dialihkan oleh orang itu. Kemudian orang itu pun ingin mengambil mutiara itu, namun berhasil dihadang oleh Li. Akan tetapi, saat itu ada orang lain yang mengambilnya, dan kemudian ia membangkitkan pil iblis. Li yang ingin menghentikannya juga tidak berhasil. Pil itu pun bereinkarnasi ke bayi yang ada dalam kandungan istrinya Li. 啊，他也中了傀儡法。 还你们一颗吧。 Dan mutiara roh itu pun berhasil didapatkan oleh Shen Gonggong. Sementara itu, bayi itu telah lahir, tapi hanya ada kepalanya saja. Kemudian, bayi itu pun mengeluarkan kekuatan api, dan ia pun berubah dan membakar semua yang ada di sana. Tai yang melihat itu kemudian berusaha menyegalnya dengan menggunakan lingkaran Qian Kun miliknya. Karena bayi itu adalah reinkarnasi dari pil iblis, Tai pun ingin membunuhnya, tapi ibunya melindungi anak itu. Li ayahnya juga memohon agar anak itu tidak dibunuh, dan mereka akan merawatnya. Tai pun menjelaskan bahwa bayi itu telah dikutuk oleh gurunya, dan ia
akan hidup hanya 3 tahun saja. Setelah itu, lebah petir akan membunuhnya. Dan anak itu bernama Neza. Sementara itu, Shen Gonggong pergi ke laut untuk menemui seekor naga dan memberikannya mutiara roh itu. Setelah itu, terlihat Tai dan Li pergi untuk bertemu dengan gurunya Tai Yi. Di sana, mereka disambut oleh penjaga gerbang yang bernama Cheng Sheng Yun. Li kemudian mengatakan maksudnya ke sana, yaitu agar gurunya Tai Yi dapat menghilangkan kutukan yang ada pada anaknya. Tapi penjaga gerbang itu mengatakan bahwa gurunya tidak ada di sana, dan dia juga mengatakan bahwa kutukan itu tidak akan mungkin dapat dihilangkan. Li pun merasa sedih. Dan kemudian, Shen pun berganti. Terlihat Neza sudah tumbuh besar. Karena ia dikurung dan dikucilkan oleh orang-orang, ia pun merasa sangat kesepian. Melihat itu, ibunya pun mengajaknya untuk bermain. Tapi, karena Neza yang terlalu kuat, membuat ibunya terlempar. Saat itu, ada seorang prajurit yang mencari ibunya, yang membuat Neza tidak bisa bermain lagi. Ibunya pun pergi dan menyuruh penjaga gerbang agar menjaga gerbang itu dengan baik, agar Neza tidak kabur lagi. Tapi, karena Neza yang sangat cerdik, ia pun berhasil kabur dari sana. Para warga yang mengetahui Neza kabur dari rumah, mereka pun lari berhamburan. Neza pun membuat kekacauan di sana. Bahkan, anak kecil yang tidak suka dengannya juga ikut dijahili. Saat Neza akan pergi, anak kecil itu pun mengatakan bahwa Neza adalah seorang iblis. Neza pun marah dan menyerang mereka, tapi untungnya anak itu berhasil diselamatkan oleh Tai Yi dan juga ayahnya. Neza pun dikurung kembali ke dalam rumahnya. Dan malam harinya, ibu dan ayahnya Neza dan juga Tai Yi sedang membicarakan tentang Neza. Tai Yi mengatakan bahwa ia akan menjadi gurunya untuk melatih Neza. Pagi harinya, saat pelayan akan memberikan sarapan kepada Neza, Neza pun berhasil kabur lagi. Saat itu, ia melihat sebuah lukisan, dan ia pun menghampirinya, dan kemudian ia pun tersentuh masuk ke dalamnya. Neza pun sampai di sebuah tempat yang sangat indah, dan Tai Yi pun ada di sana. Tai Yi memperlihatkan sihirnya dan kemudian mengajak Neza pergi. Neza terlihat sangat senang di sana. Kemudian, Neza pun meminta agar ia dapat diajari oleh Tai Yi, dan Tai Yi pun mau mengajarinya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, Neza sudah berhasil menguasai kekuatan api. Tapi, ia dimarahi karena ia juga mencelakai orang, walaupun itu hanya latihan saja. Karena Neza yang keras kepala, Tai Yi pun menyita senjatanya, dan kemudian ia pun pergi dari sana menggunakan kuasa ajaib milik Tai Yi. Saat itu, ada iblis air yang ingin memakan seekor anjing. Neza yang melihatnya berusaha menghentikannya dan juga menyelamatkan anjing itu. Saat iblis itu kabur, ia pun mengajarnya, tapi iblis itu juga menculik seorang anak kecil. Saat iblis itu akan masuk ke dalam air,
ada seorang pemuda yang menghentikannya dan menyelamatkan anak kecil itu. 不束手就擒还。Akan tetapi, karena Neza yang tidak suka urusannya diganggu, ia pun menyerang pemuda itu. Mereka berdua pun bertarung, dan hal itu dimanfaatkan oleh iblis itu untuk membuat jebakan gelembung. Gelembung itu bisa membuat orang berubah menjadi batu kalau menyentuhnya. Ia juga memakan anak kecil itu, tapi berhasil dikeluarkan oleh pemuda itu. Namun, ia juga terkena jebakan yang membuat tubuhnya berubah menjadi batu. Saat iblis itu akan menyerang pemuda itu, Neza pun datang untuk menyelamatkannya dan kemudian berhasil mengalahkannya. Neza juga mendapatkan penawar untuk mengobati dirinya dan juga pemuda itu. 光滑水的 Setelah usai bertarung, mereka pun berteman dan bermain bersama. Oh iya, nama pemuda itu adalah Aobing, dan dia adalah teman pertamanya Neza, yang membuatnya sangat senang dan juga terharu. 你这是 就哪吒， Setelah itu, datanglah para warga yang mengira Neza adalah yang menculik anak kecil itu tadi. Ya, padahal kita tahu bahwa ialah yang menyelamatkan anak kecil itu. Saat itu, Neza pun merasa sangat kesal, dan ia pun ingin pergi dari sana. Akan tetapi, seorang anak yang tidak menyukai Neza mengatakannya seorang iblis yang membuat Neza sangat marah dan menyerang mereka semua. Namun saat itu, datanglah Tai beserta ibu dan ayahnya untuk menghentikannya. Di sisi lain, Aobing yang sudah pulang ke rumahnya mengatakan bahwa ia bertemu dengan seorang anak yang bernama Neza. Shen Gogong mengatakan bahwa anak itu adalah reinkarnasi dari pil iblis dan Aobing harus mengalahkannya agar klan naga dapat terbebas dari tempat itu. Dengan berat hati, Aobing pun menyetujuinya. Sementara itu, di tempat kediamannya Neza, ia terlihat sangat sedih karena kejadian kemarin. Ibu, ayahnya, dan juga Tai pun berusaha untuk menghiburnya dengan berbohong mengatakan bahwa 10 hari lagi adalah ulang tahunnya yang ke-3 tahun dan orang-orang akan datang untuk merayakannya. Ayahnya juga berbohong mengatakan bahwa ia sudah menyelesaikan masalah kesalahpahaman kalau Neza lah yang menyelamatkan anak itu. Karena Neza yang masih kecil, ia pun percaya dan merasa sangat senang. Kemudian, ia pun pergi menemui Aobing untuk memberikannya sebuah undangan agar datang ke ulang tahunnya. Setelah itu, sesampainya Aobing di rumah, ayahnya dan para naga di sana memberikan sisik mereka kepada Aobing untuk menjadi baju zirahnya. Sementara itu, di istana persiapan sudah selesai dan para warga juga ada di sana dengan wajah yang sangat terpaksa. Saat Neza sedang siap-siap, Shen Wawang pun muncul di belakangnya dan ia mengungkapkan jati diri dari Neza yang sebenarnya. Neza pun keluar dengan wajah yang sangat marah. Karena ini adalah hari ulang tahunnya, Tai pun memberikannya hadiah berupa senjata. 来来来，摸一下。这可是我最爱的宝人的特质变成。 Setelah itu, ibu dan ayahnya juga mengajaknya bicara dan memberikannya sebuah jimat.
Tapi karena Neza yang mengetahui bahwa semua yang dilakukan oleh ayah dan ibunya adalah berbohong, dia pun sangat marah dan melepaskan lingkaran yang ada pada lehernya. Karena hal itu, membuatnya berubah wujud dan kemudian menyerang ayahnya. Tai juga berusaha untuk menghentikannya, tapi Neza masih terlalu kuat. Tai menyuruh semua orang untuk mencari lingkaran itu, karena hanya itu yang bisa menghentikan Neza. Tapi lingkaran itu dibawa oleh Shen Gogong, dan ia menyuruh Aobing untuk membunuh Neza. Dan karena hari ini adalah umurnya Neza yang 3 tahun, maka inilah saatnya ia terbunuh oleh petir. Dan saat itu terjadi, maka Aobing akan diangkat menjadi dewa bersama dengan Shen Gogong. Tapi karena Aobing yang berhutang nyawa kepada Neza, dia pun pergi untuk menyelamatkannya saja dan tidak membunuhnya. Saat Neza akan membunuh ayahnya, Aobing pun datang untuk menghentikannya. Mereka berdua pun bertarung, dan Aobing juga memberikan lingkaran itu kepada Tai untuk menjaga kekuatannya Neza. Neza pun berhasil dihentikan, dan kemudian ia pun pergi dari sana. Saat itu, ayahnya Neza mencoba untuk membuka penyamarannya Aobing, dan di sanalah Tai tahu bahwa Aobing adalah reinkarnasi dari Mutiara Roh, dan Shen Gogong lah yang mencurinya. 有什么好？ Shen Gogong kemudian menyuruh Aobing untuk membunuh mereka semua agar klan naga dapat terbebaskan. Karena Aobing ingin menyelamatkan klan naga, ia pun mengeluarkan kekuatannya dan melimuti pulau itu dengan bongkahan es untuk menimpa mereka semua. Sementara itu, Neza yang masih sangat marah bertemu dengan tunggangannya Tai yang memperlihatkan saat ayahnya dan Tai pergi menemui gurunya Tai. Saat itu, penjaga gerbang itu mengatakan ada satu cara untuk mencabut kutukan itu, yaitu dengan mencari orang yang mau berkorban untuk menggantikan takdirnya Neza dengan memberikannya mantra pembalik takdir. Saat itu, ayahnya lah yang mengatakan bersiap untuk menggantikan takdirnya Neza. Neza yang mengetahui hal itu, ia pun kembali untuk menyelamatkan orang tuanya. Neza pun bertarung melawan Aobing. Ayah dan ibunya juga ikut membantunya, tapi saat mereka akan diserang, Neza pun menyelamatkannya. Hal itu membuat Neza terluka sangat parah. Melihat hal itu, Aobing pun berubah ke wujud naganya untuk merobohkan es yang dibuatnya. Saat itu, Neza juga berubah untuk menghentikannya. Neza pun mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menghentikan es itu. Ia pun berhasil, tapi ia tidak membunuh Aobing karena ia adalah temannya. Karena sudah waktunya ia akan mati, Neza pun mengikat ayah dan ibunya, dan juga ia mencoba kertas mantra yang diberikan oleh ayahnya. Neza pun menyesali perbuatannya dulu, dan ia berterima kasih kepada ayah dan ibunya. Saat itu, Neza pun tersambar oleh petir yang sangat kuat, tapi Aobing datang untuk menyelamatkannya. Namun, karena petir itu terlalu kuat, membuat mereka berdua tersambar bersama. Tapi saat itu mereka tidak menyerah. Mereka pun menyatukan kekuatan untuk menghisap kekuatan itu dan juga mengembalikannya kembali.
Tai yang melihat itu juga ikut membantunya dengan menggunakan segel bunga lotus miliknya, yang membuat jiwa mereka berdua tersegel dan nantinya mereka berdua akan berrelasi kembali. Para warga di sana pun selamat dan film pun berakhir. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan narasi, aku mohon maaf ya. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like kalian, komen, share, dan subscribe ya. See you in the next video. Bye-bye.